tentang aldehid. Tentukan rantai karbon terpanjang di mana gugus fungsi terikat langsung ke rantai itu. Jadi ini harus sebagai rantai utama. Nah, kita tinggal tuliskan itu sebagai rantai utamanya, ini juga sebagai rantai utamanya. Dan kalau kita nyari tahu C paling panjang, hasilnya adalah seperti itu. Saya kasih contoh cuma 2 aja karena aldehid ini nggak terlalu susah. Nomor 1 dimulai dari posisi di mana gugus fungsi berada. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, ini juga, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau misalkan ada guru tertentu yang dia itu ada hanya, ya nggak apa-apa ya. Karena kan dia kan ini harusnya kita tulisin hanya ada 1, di sini ada hanya 1, ini hanya ada 3, di sini ada hanya ada 3. Jadi kadang-kadang ini ditulis sebagai satu kesatuan. Jadi sama aja, sebenarnya dia merupakan pelengkap daripada jumlah C-nya. Tuliskan nama dengan urutan cabangnya dulu, terus kemudian baru rantai utama dengan akhiran 0. Berarti kalau misalkan kita tulis, di sini adalah 2. Cabangnya namanya adalah metil, jumlah C-nya ada 3, berarti namanya adalah propanal. Nah, kalau di sekolah dia nggak ada stripnya seperti ini, tinggal ikut ya. Terus kemudian untuk yang nomor 2, ini adalah cabang, berarti kita harus tulisin cabang dulu. Berarti namanya adalah 2 etil, 3 metil, ini ada stripnya, 3 metil, rantai utamanya C-nya ada 4, berarti namanya adalah butanal. Seperti itu. Jadi nggak terlalu susah ya. Kemudian untuk tata nama trivial ini ganti rantai utamanya aja. Metanal kita tinggal ganti formaldehida atau formaldehid, etanal kita tinggal ganti astaldehid dan seterusnya. Jadi kalau untuk yang tadi, ini kan propanal rantai utamanya, kita tinggal ganti propionaldehid atau dehida. Jadi kita tinggal tulis 2 metil propionaldehid. Yang ini rantai utamanya adalah ini, nomor satunya dari sebelah kiri, tinggal tulis 2 etil, 3 metil, rantai utamanya butanal diganti dengan butiral dehid atau dehida. Kemudian untuk yang nomor 4, yaitu adalah gugus keton atau alkanon. Cara ngasih namanya, tentukan rantai karbon terpanjang di mana gugus fungsi terikat langsung ke rantai tersebut, kayak seperti alkohol. Jadi ini harus ikut sebagai rantai utama, rantai utamanya horizontal. Ini juga harus ikut sebagai rantai utama, ini rantai utamanya juga horizontal. Contoh yang berikutnya, ini harus sebagai rantai utama, karena ini harus ikut, berarti rantai utama terpanjangnya itu seperti itu. Kemudian tentukan nomor, sehingga gugus fungsi mempunyai nomor terkecil. Kalau misalkan saya ambil nomornya itu dari sebelah kiri, gugus fungsinya itu terletak di nomor 2. Tapi kalau misalkan saya ambil nomornya itu dari sebelah kanan, gugus fungsinya di nomor 3. Jadi yang ngambil dari sebelah kanan itu nggak benar. Kalau untuk yang ini kita ngambil dari sebelah kiri atau ngambil dari sebelah kanan sama aja. Sedangkan kalau untuk nomor 3, kita ngambil dari sebelah kiri, gugus fungsinya nomor 4. Tapi kalau kita ngambil dari sebelah bawah, gugus fungsinya adalah nomor 2. Jadi yang diambil dari sebelah bawah. Nggak terlalu susah. Kemudian tuliskan nama senyawanya. Cabang, terus kemudian nomor gugus fungsi, kemudian kita kasih rantai utamanya namanya non, alkanon. Jadi untuk yang nomor 1 ini, kita tinggal tuliskan cabang 3 metil, C-nya itu jumlahnya ada 4. Kita tuliskan dulu posisi di mana gugus fungsinya berada, yaitu nomor 2. Terus kemudian kita tulis rantai utamanya 4. Berarti adalah butanon.
Sementara untuk yang nomor 2 nggak ada cabang, berarti kita tinggal tuliskan nomor daripada gugus fungsi itu, terus kemudian tinggal dikasih nama propanon, non di belakangnya. Untuk yang nomor 3, cabangnya ada 2, yaitu metil di nomor 3 semuanya, berarti kita tinggal tulis 3,3 dimetil, karena metilnya ada 2, terus kemudian lokasi gugus fungsinya itu di nomor 2, rantai utamanya ada 5, namanya adalah pentanon. Jadi harus cukup jelas ya tulisannya. Kemudian tata nama trivial, kalau misalkan kita tulis untuk gugus keton, rumusnya adalah RCOR aksen. Cara ngasih namanya sebenarnya hampir sama kayak ether. Jadi ini kita sebutin dia sebagai alkil, ini kita sebutin dia sebagai alkil, terus kemudian kita tulis ketonnya. Cuma kita harus lihat ya, ketonnya di sini tuh dia ada C-nya. Kalau untuk ether kan dia kan nggak ada. Jadi ini disebutin, tapi ini sebenarnya nggak disebutin kalau untuk ini, kalau untuk keton. Jadi jumlah C-nya itu sebenarnya harus ditambah 1. Misalnya kita punya katakanlah etil, metil, keton. Etil itu C-nya ada 2. Metil itu C-nya ada 1. Jadi jumlah C sebenarnya itu ada 4. Jadi kalau misalkan kita tulisin rumus umumnya kan CnH2NO. Berarti di sini C4H8O sebenarnya, bukan C3. Karena dia mengandung C di sini yang dia tuh nggak disebutin di etil maupun metil. Ini cabang, ini sebagai cabang. Berarti ini sebagai cabang namanya isopropil. Ini metil. Berarti kita bisa tulis isopropil metil keton. Untuk yang ini metil, berarti namanya adalah dimetil keton. Untuk yang satunya nggak bisa. Karena kalau misalkan kita mau ngasih nama cabang ini bisa, cuma yang ini nggak bisa. Jadi dia nggak punya nama trivial. Ya memang nggak usah disebutin, tinggal kasih nama IUPAC kalau misalkan mau ngasih nama. Kemudian untuk tata nama asam alkanoat, gugus fungsinya kan cukup panjang. Kalau misalkan kita tulisin kan bentuknya kayak gini, O, terus kemudian di sini ada OH. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang nomor 3, yang aldehid. Jadi C-nya yang ini itu harus sebagai rantai utama. Jadi kita bisa bikin rantai utamanya seperti itu, dan dia harus nomor 1, sama kayak seperti aldehid. Ini berarti dia harus nomor 1. Kita tinggal cari tahu yang paling panjang. Yang paling panjang itu seperti itu. Ini nomor 1, 2, dan 3. Terus kemudian kalau kita punya ini harus nomor 1, tinggal cari yang paling panjang. Kalau kita bikin rantai utamanya seperti ini, cabangnya ada 3. Kalau kita bikin katakanlah rantai utamanya seperti ini, cabangnya berarti cuma 2, dan itu berarti salah. Saya bikin baru ya, supaya nggak berantakan. Di sini ada O, ini ada OH. Jadi yang benar yang mana? Yang cabangnya terbanyak. Kita harus pilih rantai utama yang memberikan cabang yang terbanyak. Jadi dalam hal ini kita ambil rantai utamanya yang horizontal. Ini nomor 1, sama kayak seperti aldehid yang tadi saya udah kasih nomor. Nah, ada 2 jenis guru yang dia itu ngajarin untuk ngasih nama ini. Kalau untuk yang nomor 1 itu nggak ada perbedaan karena dia nggak ada cabang. Jadi kita tinggal tuliskan namanya, rantai utamanya tinggal pakai noat. 3 kan propana, berarti kita bisa tulisin namanya adalah asam propanoat. Nah, kalau dia ada cabang, seperti yang tadi saya bilang, dia ada 2 kemungkinan. Asamnya ditulis gabung jadi 1 sama alkanoat, atau asamnya itu nama cabangnya diapit antara asam dan alkanoat. Jadi cara nulisnya adalah 2,2, cabangnya itu namanya adalah dimetil, asamnya adalah propanoat, atau kadang ada guru yang nulisnya seperti ini, asamnya ditulis di depan, terus kemudian cabangnya kita tulis 2,2 dimetil, nah propanoatnya di belakang. Jadi tinggal ikut ya, mau nulis yang pakai nama yang seperti apa. Kemudian untuk contoh nomor 3, tadi kan saya udah coret-coret yang sebelah kiri. Cara ngasih namanya,
Saya ambil yang kategori pertama dulu, etil harus ditulis duluan karena dia abjadnya duluan. Terus kemudian dimetil 2,3 dimetil. Terus kemudian rantai utamanya adalah asam, C-nya ada 4, berarti namanya adalah butanoat. Atau kita bisa tuliskan asamnya itu di depan, terus kemudian kita tulis 2 etil, 2,3 dimetil, terus kemudian butanoat. Cara ngasih nama trivial itu hampir sama dengan yang nomor 3. Kalau yang nomor 3 kan metanol diganti formaldehid dan seterusnya, etanol diganti astaldehid. Nah, sekarang pada saat kita bicara untuk yang asam alkanoat, dehidnya dibuang, L-nya ini diganti T. Ini diganti huruf T semua. Jadi kalau untuk asam metanoat kita bisa ganti dengan asam format. Asam etanoat kita bisa ganti dengan asam asetat. Asam propanoat kita bisa ganti dengan asam propionat. Asam butanoat dehidnya buang, L-nya diganti sama T. Berarti namanya adalah asam butirat. Asam pentanoat kita tinggal ganti asam valerat. Jadi nggak terlalu susah ngafalinnya. Contohnya yang ini rantai utama, berarti kita tinggal tulis C-nya ada 3 kan, berarti namanya adalah asam propionat. Kenapa namanya agak aneh ya? Ini berarti rantai utama, kita tinggal tulis cabangnya, yaitu di nomor 2, 2,2 dimetil asam, C-nya ada 3, berarti namanya adalah propionat. Atau kita bisa tulis asam 2,2 dimetil propionat, tinggal diganti. Kemudian untuk tata nama yang terakhir, kalau misalkan kita tulisin bentuknya adalah seperti ini. Ini nanti dikasih nama sebagai alkil, sementara ini sebagai alkanoat. Cara ngasih nama hampir sama dengan asam alkanoat tadi. Tapi di sini R aksennya itu harus terikat langsung ke rantai utama. Jadi ini ada O-nya, ini terikat langsung ke gugus C yang nomor 1. Jadi kalau kita lihat ini harus nomor 1. Tinggal nyari tahu yang paling panjang itu yang mana. Ini juga harus nomor 1 kan satunya kan ada O ikatan rangkap, satunya O ikatan tunggal. Ini sebagai gugus R aksennya. Jadi rantai utamanya itu. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Contoh yang lainnya, contoh nomor 3, berarti ini rantai utamanya, cuma 1. Ini sebagai gugus R aksennya. Ini dia juga sebagai rantai utamanya, ini nomor 1, nomor 2, ini berarti sebagai gugus R aksennya. Nah, cara ngasih namanya adalah kalau kita untuk yang kayak seperti asam alkanoatnya gabung jadi 1, kayak seperti nomor 5 tadi, untuk yang nomor 1 ini nggak ngefek kemana-mana. Ini tinggal sebutin namanya adalah metil tanpa nomor cabang ya, karena memang dia bukan cabang dalam hal ini sebagai gugus alkil alkanoat, alkil daripada alkanoatnya. C-nya ada 2, namanya adalah etanoat, metil etanoat. Yang ini berarti cabangnya ada 1, 2, 3 cabang. Berarti kita bisa tuliskan untuk kategori cara ngasih nama yang pertama, yaitu adalah 2 etil yang terikat pada nomor 2. Terus kemudian dimetilnya ada di nomor 2 dan nomor 3. Nah, kalau kita ngikutin asam alkanoat tadi, ini berarti sebagai alkilnya, namanya adalah etil tanpa nomor cabang. Terus kemudian rantai utamanya 4, berarti namanya adalah butanoat. Atau tipe yang kedua adalah cabangnya itu, ini dimasukkan di tengah-tengah sini, antara etil dan butanoat. Jadi cara nulisnya adalah etil, terus kemudian kita tulis cabang, 2 etil, 2,3 dimetil, terus kemudian baru kita tulis butanoatnya. Seperti itu. Kemudian contoh nomor 3, karena dia nggak ada cabang, ya berarti kita tinggal sebut yang sebelah kanan ini namanya adalah isopropil. Yang C-nya cuma 1 ini namanya adalah metanoat. Jadi agak berbeda dengan ether ya. Kalau ether kan yang R aksennya selalu lebih dikit. Nah, di sini kadang-kadang dia bisa lebih panjang. Yang nomor 4, ini namanya adalah tersier butil.
atau neobutil. Jadi mesti ingat nama cabang-cabang yang aneh. Rantai utamanya C-nya ada 2, berarti namanya adalah etanoat. Itu tata nama IUPAC. Sedangkan tata nama trivial itu hampir sama dengan yang asam alkanoat. Jadi metanoatnya itu diganti dengan format. Etanoat kita ganti dengan asetat dan seterusnya. Jadi kalau kita punya kayak gini, tadi kan namanya adalah metil etanoat kan. Nah, sekarang tinggal diganti metil asetat. Nggak terlalu susah kan? Ini R aksennya, terus kemudian di sini R-nya. Tadi kan namanya kan isopropil metanoat. Nah, sekarang namanya adalah isopropil format. Jadi tinggal diganti belakangnya aja. Itu semua adalah penjelasan tentang tata nama daripada senyawa turunan alkana. Untuk bagian isomer dan reaksi saya pisahkan di video yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.